Hei, ingat kamu akan wafat. Ingat kamu akan meninggal. Sekarang pangkatnya tinggi, hartanya banyak, ilmunya luas. Saat pulang ingat, saat meninggal dibawa tidak itu. Pakaian cuma 2 helai kain kafan, tidak ada kantongnya. Dibawa ke alam kubur dunia, tidak ada yang ikut. Zikir, ingat. Eling, ingat kata Allah. Yang hanya bisa dibawa amal saleh. Jadi ketika Anda mendekatkan diri kepada Allah, menyiapkan anak-anak Anda, masukkan ke pesantren, biarkan dia menghafal Quran. Ingat ya, ingat yang mau saya sampaikan ini. Orang-orang yang mengejar akhirat itu mustahil ketinggalan dunia. Bahkan dunianya dilimpahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang mendapatkannya, lebih daripada orang-orang biasa yang mendapatkannya. Dan dulu orang-orang kita dulu, walaupun ada yang mau dimasukkan ke sekolah umum, itu syarat pertamanya tetap dia harus menghafal Quran dulu dan menyempurnakan sholatnya. Karena itu orang-orang yang pakar di bidang-bidang umum bahkan itu diketahui pada hafal Quran, Pak, Bu. Dan cepat begitu hafal Quran, semua cabang ilmu yang lain terbuka dengan mudah. Ya Allah, aku memang terlihat dari kalangan banyak hamba-Mu kayaknya tidak layak untuk menerima bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi aku pun gak kuat kalau harus masuk ke neraka jahanam. Ini luar biasa ya. Aku memang dinilai orang kayaknya bukan bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi kalau masuk neraka jahanam aku gak kuat ya Allah. Sedangkan aku sangat menyadari bahwa Engkau itu adalah pemaaf, pengampun yang tanpa batas maaf dan ampunannya. Maka dengan segala sifat pemaaf dan ampunan itu, mohon terima taubatku ya Allah. Karena aku meyakini Engkau pasti mengampuni dosa sebesar apapun yang pernah aku kerjakan dalam kehidupanku. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita, sampai detik ini dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Orang yang tidak sholat, tetangga saya Pak Ustadz nggak sholat, rezekinya lancar, bisnisnya jalan, umurnya panjang, badannya sehat. Itu bukan nikmat, itu namanya laknat. Laknat kok enak Pak Ustadz? Saya mau laknat aja lah kalau gitu. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Allah sudah siapkan dia azab, tapi ditunda, diulur dulu dengan nikmat. Saumli lahum, aku ulur dia. Umurnya ku buat panjang, badannya ku buat sehat, rumahnya ku buat mewah, mobilnya ku buat mahal. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Sebagaimana mereka menipu Allah, maka mereka pun ditipu Allah dengan kenikmatan, padahal semuanya itu adalah azab. Mudah-mudahan kita selamat dari tipu daya ini insyaallah. Jangan kita pahami bahwa yang namanya ibadah itu hanya sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Yang namanya ibadah itu hanya baca Quran, baca tabarak, baca yasin, baca fatihah, banyak sholawat. Itulah ibadah. Tidak, orang yang sakit pun ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi bukan baca Quran, bukan jihad fisabilillah, bukan sholawat, bukan zikir. Ibadah yang paling tinggi adalah ridha menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan energi, tidak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan darah. Ibadah yang dalam keadaan diam, ridha menerima takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dipahami seperti ini, maka insya Allah kita tidak. Now let me let you know. Open my. Orang tuh aneh-aneh. Masya Allah kadang-kadang WWA. Masya Allah. Sampai orang bingung gimana sebenarnya nulis Masya Allah. Tulis semaumu kalau dalam bahasa Indonesia, sesuka hatimu. Yang penting bunyinya Masya Allah. Kalau disesuaikan dengan bahasa Arab, benar Insya Allah. Kadang-kadang sampai nyaci maki olo-oloan. Sampai kadang saya nulis Insya Allah begini, ada orang berani komentari di Facebook. Nulis Insya Allah ya begitu. Insya Allah yang saya tulis bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ini itu satu kalimat. In sya'a, bukan Allahnya itu bukan ikut Allah itu. Sya'a, in sya'a. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mesti in.
terus sya'a, terus lah gitu. Itu kalau mau ikut resmi. Cuman ini karena orang iseng bingung, jalahkan bingung ini tidak boleh ini. Insya Allah harus begini cara nulisnya. Tulis sesuka hatimu. Kalau dalam bahasa Indonesia, maka itu yang penting keluar ucapan insya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Dosa apa yang kau perbuat? Semua dosa sepanjang kau tobat nasuha, aku ampuninya.